Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas pemantulan dan penyerapan bunyi. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi itu dapat dipantulkan oleh benda yang permukaannya keras. Nah, benda yang permukaan keras itu dapat memantulkan bunyi. Nah, pemantulan bunyi itu dapat menimbulkan gaung dan gema. Gaung dan gema. Gaung sering disebut keredam. Gaung atau keredam adalah bunyi pantul yang datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Langsung mantul gitu. Jadi jaraknya itu dekat. Jadi pantulan dengan suara aslinya hampir bareng. Nah, gaung dapat mengganggu bunyi asli. Gaung terjadi dalam gedung atau di rumah kosong. Jadi kalau kamu teriak-teriak di rumah kosong, nanti bunyinya jadi aneh. Di gedung bioskop, di gedung yang luas juga bisa terjadi gaung. Ada juga pemantulan yang disebut gema. Nah, kalau gema, itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Biasanya terjadi di bukit atau di lembah yang ada tebingnya. Nanti kita perjelas ya. Nah, ini peristiwa ini disebut gema, bukan gaung ya, gema. Ini misalnya manggil Budi, nanti terjadi seperti ini. Budi, 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 gitu. Nah, itu Budinya udah selesai, terus datang Budi yang lain, gitu. Misalnya mengambil Amir. Amir, 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 gitu. Kalau di rumah kosong, Amir, Mir, Mir, Mir. Nah, kalau di tebing, Amir, 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 gitu ya. Ini juga ini tebingnya jauh. Ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau jauh nanti ininya lama juga datangnya, baliknya. Misalnya manggil Amir. Amir, 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 Amir gitu. Kalau bukitnya 5, bisa 5 kali dengar kata Amir ya. Amir, 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 Amir. Misalnya manggil Wawa gitu. Wawa, 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 Wawa. Nah, itu ya, itu namanya gema. Kalau gaung di rumah kosong itu misalnya manggil eh, Amir ya, Amir, Mir, Mir. Ambil kamu gitu, kamu, mu. Kalau gema, kamu, gitu ya. Nah, kalau gaung itu mengganggu ya, karena apa itu belum selesai bunyi aslinya udah datang bunyi pantulnya ya tadi ya. Amir, Mir, Mir. Nah, jadi mengganggu. Nah, mengapa di rumah kosong terjadi gaung? Kenapa ya? Di rumah kosong kenapa terjadi gaung? Di gedung yang luas juga kalau masih kosong. Karena tidak ada benda-benda yang menyerap bunyi. Tapi kalau di rumah yang sudah penuh barang-barang, ada korden ya, jendelanya ada kordennya, terus ada sofa, ada barang-barang yang lunak, ada keset, ada segala macam ya, ada tempat tidur, sofa, kasur. Nah, itu menyebabkan rumah yang sudah berisi barang-barang tidak terjadi gaung. Tapi rumah yang kosong, coba ya rumah yang kosong apalagi agak gede gitu, ada gaungnya, suara gaungnya. Itu bukan setan itu ya, itu suaramu sendiri mantul ya. Kalau kamu teriak, kamu gitu ya. Saya ya gitu. Kalau gema di bukit ya, di bukit, di tebing ada gema, itu misalnya saya gitu, saya gitu ya. Bagaimana cara mencegah gaung? Nah, kalau gema nggak bisa dicegah, gimana? Orang itu memang sudah alam ya. Gema kan terjadi di tempat yang luas, di tebing ya, nggak bisa dicegah. Nggak apa-apa itu buat seru-seruan. Tapi kalau gaung perlu dicegah, terutama di gedung bioskop. Kalau di gedung bioskop ada gaung, wah kacau banget dengernya, jadi kacau ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Gedung bioskop perlu mencegah gaung ya. Caranya yaitu melapisi dinding dengan lapisan yang lunak, biasanya karpet ya. Kamu kalau masuk gedung bioskop meraba dindingnya pasti empuk, ada karpet ya. Kalau enggak dilapisi busa, biar suaranya enggak mantul-mantul.
Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat dipantulkan. Bisa menimbulkan gaung, bisa menimbulkan gema. Dan benda yang lunak dapat menyerap bunyi. Kalau benda yang keras memantulkan bunyi. Misalnya kaleng roti yang besar itu ya. Mulutmu kamu dekatkan kaleng roti, lubangnya kamu arahkan ke mulut, terus kamu teriak, nanti tambah kencang suaranya karena dipantulkan. Tapi kalau benda lunak misalnya bantal, kamu teriak, lalu mulutmu ditutup pakai bantal, nanti suaranya akan pelan sekali atau bahkan bisa nggak kedengeran ya. Baiklah, demikian tadi pembahasan tentang bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Bunyi dipantulkan oleh benda yang keras, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Yang memantulkan bunyi itu banyak ya, selain tebing dan dinding, bisa juga kaleng gitu. Nah, pemantulan bunyi ada yang menguntungkan. Misalnya pemantulan bunyi pada gitar. Gitar itu senarnya digetarkan, terus bunyinya dipantulkan oleh tabung gitar. Tabung gitar memantulkan getaran senar itu sehingga terjadi resonansi ya, pemantulan berulang. Nah, sehingga suara gitarnya kencang. Kalau gitar hanya senarnya aja, tidak ada tabung gitarnya, suaranya nggak bisa kencang ya. Tapi pemantulan ada yang merugikan, namanya gaung ya. Nah, benda lunak menyerap bunyi, benda keras memantulkan bunyi. Baiklah, sekarang kita perhatikan catatan di bawah ini. Apa ini ya? Barangkali kalian punya video ya, kirimkan ke WA 081288291181. Videonya itu berupa video kamu menyanyi, kamu berlatih karate, membaca puisi, camping keluarga atau camping acara sekolah, menari di panggung sekolah, menari di acara tertentu, kamu main sulap, kamu mengaji membaca surat-surat Al-Quran, surat-surat pendek, kamu berdoa bangun tidur, doa mau tidur, gitu boleh ya. Dikirimkan ke WA Pak Tomo 0812-882-9181. Video itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Melihat videomu terus dia jadi tambah pinter dan kamu mendapat pahala namanya pahala amal jariah. Setiap kali videomu ditonton, setiap kali itu kamu dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kirimkan videomu ke 0812-882-9181. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.